Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. oke, kali ini kita akan membahas, atau di workshop kali ini kita akan membahas pengenalan dasar SQL. Nah, sebelum memulai, saya ada sedikit pantun nih. Ke pasar minggu membeli semangka. Pulangnya lewat jembatan tua. Wajah lelah semuanya nggak bisa dibohongin nih. Nggak bisa dibohongin. Tapi semua tetap nomor satu ya. Oke, ini adalah profil saya. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Noval Al-Fadil. Saya lahir di Banda Aceh, tanggal 14 Juli 2001. Eh, ada juga beberapa pengalaman kerja saya. Saya kerja di PT Transkontinent sebagai full stack engineer dan juga bekerja di Politeknik Aceh. eh, dan sekarang saya bekerja di Diskominsa Provinsi Aceh. Oke. Nah, sebelum mulai kita kenalan dulu. Tak kenal maka kenalan dong Om. Absen dulu ya. Kita mulai dari Pak Riza. Baik Pak, terima kasih. Nama Oke, saya Rizky Agustian dari Lok Semawe. baik. Kemudian Pak Andika, boleh kenalannya? Oke, Pak Andika. Kemudian Bu Safarina. Hadir Pak. Baik. Oke, informasi penting nih sebelum kita memulai. Pastikan kalian tahu jalan emergency exit kita. Dikarenakan faktor geologis di Banda Aceh ini mungkin eh, di mana letak relumpuhan lempeng menyebabkan kita lebih sering gempa ya di sini ya. Nah, jadi pastikan juga kita tahu di mana titik kumpul kita. Nah, juga sebelum memulai, saya minta kalian untuk silentkan HP-nya agar kita fokus di dalam materi kali ini dan juga harap tepat waktu. Nah, dan juga mohon untuk tidak buang sampah sembarangan dan pastikan juga kalian tahu toilet di masing-masing rumah kalian ya. Pastinya tahu dong. Oke. Sebelum memulai kita ada sedikit ice breaking nih, mungkin supaya agar lebih semangat. Mohon semuanya di open cam-nya ya. Oke. Nah, di ice breaking kali ini saya minta teman-teman untuk ngikutin emoji yang muncul di layar. Oke, biar wajah kita fresh nih. Udah seharian mulai apa kita belajar. Oke, di selanjutnya. Ayo, semuanya senyum. Ya, Bu Safarina senyum dong giginya. Oke, lanjut. Ayo, gimana? Iya, lagi-lagi. Alisnya naik satu. Terakhir nih. Manyun semua manyun. Oke, udah fresh semua nih mukanya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Dan materi kali ini saya akan menjelaskan eh, pengenalan dasar SQL. SQL berdasarkan SKKNI nomor 282 tahun 2016 dengan kode unit J6201000020002. Oke, adapun tujuan pelatihan kali ini, eh, setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menggunakan SQL secara baik dan mampu bekerja sama dengan orang lain ataupun kelompok. Dikarenakan eh, di eh, di bidang kerja ini kita biasanya bekerja secara berkelompok. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perubahan terjadi karena kita mau belajar. Nah, Bapak Ibu, ini belajar database kali ini tidak memandang umur. Dikarenakan ini mungkin nih, ke depan Bapak ada yang pensiun, buka usaha nih, buka toko gitu. Ya. Ada baiknya kita membuat sebuah pencatatan keuangan nih. Pastinya kita perlu database kan. Nah, daripada kita bayar orang, coba kita bisa buat sendiri. SQL itu bisa dipakai eh, di bukan hanya di program ya, bahkan bisa dipakai di worksheet kayak spreadsheet. Nah, ini bisa kita pakai. Oke, gambaran umum di unit kompetisi kali ini. Unit kompetensi ini berhubung
berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan perangkat aplikasi berbasis data, deskripsi, atau SQL. SQL itu adalah Structured Query Language pada aspek DML atau Data Manipulation Language. Adapun konteks variabel yang perlu kita pahami di sini adalah stored procedure, function, trigger, commit, rollback merupakan istilah-istilah terkait dengan konsep SQL. Adapun peralatan dan perlengkapan. Peralatannya cuma butuh PC atau laptop. Maaf, peralatannya cuma butuh PC atau laptop dan perlengkapannya ada petunjuk teknis SQL. Bisa kita bisa kita cek di Google. Ada yang namanya ada dokumentasinya, tinggal buka aja tutorial SQL itu banyak. Nah, juga nanti akan saya sediakan juga. Kemudian perangkat lunak terkait bisa kita install nanti akan kita bimbing yang berupa eh, SAMPP, mungkin untuk yang di Windows ada bisa juga menggunakan Laragon. Nah, juga desain tabel terkait tabel database-nya ya. Adapun sikap kerja eh, di kompetensi kali ini yaitu kerjasama dengan orang lain dan kelompok. Dan juga ada aspek kritis nih, ketepatan menulis statement SQL untuk manipulasi data antar tabel sesuai dengan kebutuhan. Karena ini lumayan urgent ya, kalau salah-salah itu fatal, bisa hilang database. Bayangkan kita kerja di perusahaan besar, hilang database-nya. Nah, makanya itu ada beberapa aspek kritis yang nanti akan kita jelaskan. Nah, di materi kali ini juga ada kita akan membahas pengetahuan tentang jenis data dan perintah SQL, keterampilan dalam menulis dan mengeksekusi query, sikap teliti dan logis dalam pemrosesan data. Oke, jenis data dan perintah SQL. Apa aja nih? Nah, jenis data dalam SQL ada integer, ada float, ada decimal, ada varchar, ada char, ada text, ada date, ada time, ada datetime, ada timestamp, dan ada boolean. Apa itu integer? Integer itu layaknya sebuah bilangan biasa nih. Satu, dua, tiga. Nah, kalau float itu yang ada komanya, satu koma sekian. Ya, apa desimal? Desimal itu kita bisa kita batasin. Jadi apa? Di awalannya itu kita bisa buat beberapa digit dan di akhirannya ada beberapa digit. Nah, kemudian ada varchar, char text. Nah, itu dikhususkan untuk kita menulis apa ya kita bilangnya sentence atau kalimat atau eh, apa sih word kata gitu kan. Nah, varchar itu sebuah kata yang eh, lumayan panjang nih. Varchar tapi masih bisa kita hitung. Nah, untuk char itu satu alfabet doang. Dan untuk teks itu kalimat yang panjang. Itu kita kita simpan di database. Contohnya mungkin kita simpan data berita. Berita kan panjang tuh, kita kan nggak bisa ngitung nih berapa jumlahnya, jumlah panjang kalimatnya. Nah, kita pakai teks. Untuk Fajar mungkin kita bisa hitung nih kayak, oh ini kira-kira kalimatnya maksimal 225 eh, alfabet karakter gitu maksudnya. Nah, itu kita bisa pakai Fajar. Kemudian ada date, ada time. Nah, itu jelas date itu untuk tanggal, time untuk waktu. Kemudian ada date time itu kita bisa combine date sama time dan juga ada timestamp. Timestamp itu lebih kompleks supaya bisa di convert ya. Jadi kayak timestamp itu kita ngambil ke satu titik doang dan itu bisa dikonvert ke berbagai time zone ya. Misalnya kita tinggal di Amerika itu berapa plus berapa. Misalnya di Indonesia ini plus 7 nah gitu. Kemudian ada boolean. Booleannya itu satu atau nol atau eh, true atau false. Nah, kemudian ada perintah dasar SQL. Di perintah dasar SQL sendiri ada create table, alter table, drop table. Nah, create table itu untuk membuat tabel, alter table itu untuk mengubah tabel. Kita bisa menambahkan field dalam tabelnya. Kemudian drop table itu untuk menghapus tabelnya. Kemudian nah ini yang sangat sangat penting ya dalam sebuah tabel ya. Contoh kita punya tabel tabel invoice atau tabel penjualan. Nah, itu kita keluarnya di sini nih select, insert, update, delete. Select itu untuk mengambil data data dalam tabel, kemudian insert untuk menginsert data ke dalam tabel atau menambahkan, dan update untuk mengubah data di dalam tabel dan juga delete
pastinya untuk menghapus data di dalam tabel. Kemudian ada where, order by, group by, dan limit. Where itu untuk mencari secara spesifik datanya ya, misalnya. Pastinya di database kita itu ada ID setiap datanya. Jadi kita bisa mencari datanya berdasarkan dengan ID-nya. Jadi contohnya mungkin cari data di dalam invoice dengan ID sekian 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 atau dengan nomor transaksi sekian sekian sekian. Nah, kemudian order by itu kita eh, mengorder data kita berdasarkan dengan apa field yang kita tentukan. Contoh nih, tanggal penjualan. Nah, itu kita bisa order by ascending, order by descending gitu. Kemudian ada group by. Nah, group by itu bisa kita menggrupkan data kita ke dalam, contohnya mungkin kita ingin mengambil data di dalam bulan ini. Nah, berarti kita group by, eh, nah, ambil dari jenis datanya adalah date, nah, itu kan. Kita ambil group by eh, created at kapan gitu. Nah, kemudian limit. Nah, limit itu untuk melimit ya. Misalnya kita ngambil datanya ada data di database kita ada 1.000 data nih. Nah, kita cuma mau ngambil 5 teratas, berarti kita order dulu nih, order berdasarkan tanggal, kemudian kita limit, ngambil 5 doang. Nah, berarti limit 5 gitu. Kemudian ada join. Join itu fungsinya untuk relational database ya. Jadi di dalam database kan kita nggak mungkin cuma butuh satu tabel doang. Mungkin pastinya di dalam tabel invoice itu kita connect ke dalam tabel eh, produk ya pasti ya. Nah, jadi kayak di invoice itu kita biasanya punya eh, itemnya ya, item terjual. Nah, item terjual itu biasa dilinkkan ke data data penjual, data produknya. Sehingga kita bisa match nih gitu. Nah, ada inner, ada left, ada right, ada full. Nah, inner itu pasti eh, apa di dalamnya ya, di dalam ya maksudnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada data di joinkan ke dalam data produk yang nggak ada itu nggak akan dipanggil. Nah, kalau left itu tetap dipanggil tapi data tetap kosong. Kalau right juga sama, full juga sama. Nah, ini ada contoh eh, query database-nya ya, create table siswa. Nah, ini kita membuat tabel siswa dengan field ID, dengan tipe data integer, dengan status primary key. Nah, primary key ini eh, ID utama supaya tidak bisa diganggu gugat. Contohnya kalau udah kita buat satu, nah itu nggak boleh lagi ada kita isi satu lagi ke depannya. Kemudian ada varchar, ada nama, sorry, dengan tipe data varchar. Nah, kita maksimalkan isinya adalah 50 karakter. Kemudian ada tanggal lahir dengan tipe data date. Nah, oke, next. Kemudian adalah menulis dan mengeksekusi query. Menulis query select untuk menampilkan data. Seperti yang saya bilang tadi, select untuk menampilkan data, mengambil data dari database. Kemudian menggunakan where untuk memfilter data. Contoh kita ngambil spesifik ID tertentu atau tanggal tertentu gitu. Kemudian menambahkan order by, limit, dan group by untuk kita grouping, untuk kita ngambil limit, untuk kita mengorder. Kemudian ada operasi insert, update, delete. Nah, itu untuk menambahkan data, untuk mengupdate data, dan untuk mendelete data. Kemudian kita menggabungkan tabel, kayak saya bilang tadi, relational database itu menggabungkan tabel dan invoice dengan tabel produk, misalnya kayak gitu. Nah, contohnya nih ada select nama from siswa, where, year, tanggal lahir. Nah, gitu year itu adalah sebuah built-in function yang disediakan oleh SQL untuk kita mengvalidasi, untuk kita mengambil tahunnya aja dari tanggal lahir. Kan tanggal lahir pasti kayak gini nih ya, 2006 bulan 4 2012 gitu kan. Kalau misalnya dari string doang itu kan bingung tuh tahunnya yang mana ya. Nah, function itu ada filter nih. Pasti yang 4 digit itu adalah function. Yang 4 digit itu adalah tahun. Nah, kan diambil tahun. Where di mana tahunnya tidak lebih, yang lebih besar dari 2005. Nah, kemudian di bawah juga ada insert into tab siswa, nama tabel siswa, eh, di field ID, nama, tanggal lahir dengan value satu, berarti ID yang satu, Ani, nama Ani,
tanggal lahirnya 2006, bulan 4, eh, tanggal 12. Nah, ini untuk menginsert data. Kemudian, teliti dan logis dalam pemrosesan data. Nah, ini penting sekali nih. Pentingnya meriksa sintaks dan ejaan dalam query. Salah-salah fatal. Memahami urutan logis perintah SQL, select from where. Nah, itu sangat eh, ini ya, sangat krusial ya. Select dulu from dari database mana, kemudian where untuk filter. Kemudian kita mengecek kembali hasil queries sebelum dieksekusi secara permanen. Nah, apalagi itu untuk update dan delete itu kan kalau udah berubah, ya pasti berubah gitu dong. Nah, kemudian kebiasaan menggunakan transaksi. Nah, ini nih, kalau kita biasakan kalau kita menjalankan query update delete, nah itu kita pakai yang namanya metode transaksi, begin, commit, rollback, sehingga kedepannya untuk mencegah kesalahan data, sehingga kedepannya ketika kita ada kesalahan kesalahan human error, pastinya kita ada ini ya salah ya. Nah, itu kita bisa rollback nih, kita bisa ngambil kembali data sebelumnya. Nah, contohnya seperti bawah, delete from siswa where ID sama dengan 1. Select from siswa where AMA is not null, tidak tidak boleh null, dan tanggal lahirnya lebih besar dari 2005. Nah, kita memahami kebutuhan nih, apa tujuan penggunaan database. Nah, seperti saya bilang tadi, database itu sangat penting eh, di kehidupan yang sekarang ya, karena kita bukan hanya eh, menyimpan data-data penjualan, kita juga bisa nyimpan mungkin data data mungkin sertifikat-sertifikat kita gitu kan. Kalau kita punya sebuah data center di dalam di punya kita sendiri gitu ya. Nah, data apa yang disimpan? Nah, itu tuh kita bisa bisa menentukan data apa yang mau disimpan, seberapa sering query dilakukan. Nah, query itu setiap kita mengambil data, menginsert data itu selalu query dilakukan. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Pak Riza, mungkin Bu Safarina, Pak Andika. Oke, mungkin cukup paham ya sampai sekarang ya. Nah, di praktek kerja, mempersiapkan perangkat lunak aplikasi data deskripsi atau SQL, kemudian menggunakan fitur aplikasi SQL, kemudian mengisi tabel, melakukan operasi relasional, membuat store prosedur, membuat function, membuat trigger, melakukan perintah commit, dan rollback. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk jaga-jaga itu di akhir ya. Less practice. Di sini kita akan menggunakan SQL secara baik dan bekerja sama dengan tim atau dengan kelompok. Nah, kesimpulannya, SQL adalah bahasa standar untuk mengelola database. Dapat digunakan untuk mengambil, menyimpan, dan modifikasi data. Mengambil adalah select, menyimpan adalah insert, dan modifikasi adalah update. Nah, untuk evaluasi, di sini kita praktik membuat query SQL dengan teliti dan rapi. Nah, untuk tugas tambahan, kita akan membuat tabel dengan SQL yang berisi minimal 5 kolom dan 5 baris data, terserah ya apa aja. Mungkin eh, cukup sekian materi kali ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat. Walau lelah menyapa, semoga hati tetap gembira dan pikiran tetap terbuka untuk belajar. Semoga ilmu hari ini menjadi bekal berharga. Sampai besok kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Masih ada lagi, Pak? Terima kasih, Pak. Yang lain, siapa lagi yang belum? Nih, hari ini yang terakhir nih teknik semua ya.
Sudah semua. Coba kita lihat dulu siapakah yang... Oh, sudah semua. Oke, kalau gitu kalau sudah semua, terima kasih buat teman-teman. Pak Tri, Oke, nah nih, Oke, Bapak dan Ibu, sekarang tugasnya membuat akun di LSP. Setelah pembuatan akun, nanti jam 4 admin LSP akan masuk untuk memandu melakukan permohonan dan melakukan asesmen mandiri. Nanti video-videonya ini saya convert dulu, saya convert, nanti saya upload ke YouTube, nanti saya bagikan. Oke, terima kasih. Saya Oke, Pak. kembalikan Baik. ke main room semuanya. Siap. Baik Pak, siap Terima Pak. kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. In progress.